Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dari program studi Ekonomi Syariah semester 7 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah evaluasi proyek, yaitu mengenai siklus proyek, aspek teknis, institusional, organisasi, manajerial, sosial, komersial, dan aspek finansial. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih siklus proyek itu. Siklus proyek adalah tahap-tahap perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai, di mana tiap tahap ini memiliki pola tertentu. Selain aspek, hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi proyek adalah siklus proyek atau project cycle. Selanjutnya ada urutan-urutan yang ada di dalam kegiatan proyek. Yang pertama ada identifikasi. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan proyek-proyek yang potensial. Yang kedua, persiapan dan analisis, yaitu mengadakan persiapan terhadap pelaksanaan suatu proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya menyangkut pembuatan feasibility study atau studi kelayakan, baik dari daerah ataupun lingkungan setempat yang meliputi kajian berbagai aspek. Yang ketiga, ada penilaian atau appraisal, yaitu suatu tim dapat memberikan pandangannya apakah suatu feasibility study ini dapat disetujui ataupun diperbaiki. Yang keempat, ada pelaksanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tahap ini adalah bahwa proyek yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi rencana proyek yang akan datang. Selanjutnya ada beberapa aspek-aspek yang ada di dalam suatu proyek. Yang pertama ada aspek teknis, yang kedua ada aspek institusional organisasi manajerial, yang ketiga ada aspek sosial, yang keempat ada aspek komersial, yang kelima ada aspek finansial. Berikut penjelasan dari beberapa aspek-aspek tersebut. Yang pertama ada penjelasan dari aspek teknis. Aspek teknis yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu proyek. Analisis secara teknis akan menguji hubungan teknis yang mungkin dalam suatu proyek yang diusulkan. Yang kedua ada penjelasan dari aspek institusional organisasi manajerial, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai atau tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi proyek tersebut sesuai dengan prosedur organisasi setempat dan didukung oleh keahlian staf yang ada yang mempunyai kemampuan untuk menangani proyek. Yang ketiga ada penjelasan dari aspek sosial. Aspek sosial yaitu menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari suatu proyek, seperti distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih dalam aspek sosial. Yang pertama, penyebaran pendapatan, yang kedua, penciptaan lapangan kerja, yang ketiga, pembangunan regional, yang keempat, mengganggu hubungan sosial, yang kelima, peranan wanita, yang keenam, peningkatan hidup di pedesaan, yang ketujuh, dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, ada penjelasan dari aspek komersial. Aspek komersial yaitu berkenaan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan proyek. Berkaitan dengan pemasaran output, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemana produk akan dijual, apakah pasar cukup luas untuk menyerap output yang dihasilkan proyek. Sementara berkaitan dengan penyediaan input adalah apakah saluran pasar untuk input tersedia dengan kapasitas sesuai dengan yang diperlukan, bagaimana pembiayaan untuk penyediaan input dan bagi petani sebagai pembeli input. Yang kelima ada penjelasan dari aspek finansial. Aspek finansial yaitu berkenaan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang tergabung ataupun terlibat di dalam sebuah proyek. Selain itu, yang berkaitan dengan administrasi proyek seperti berapa besar dana investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya, bagaimana dengan biaya operasional jika proyek mengalami hambatan, apakah biaya-biaya ini tergantung kepada alokasi anggaran atau apakah proyek dapat memberikan hasil yang dapat menutupi biaya administrasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.